أعدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik, kita masih di muka surat 40. Qala Syekhuna Radman Al-Hubayshi hafidhahullah, wa hiya lailatu sab'in wa ishrin. Dia, yaitu Lailatul Qadar, adalah malam 27, arja, lebih diharapkan atau paling diharapkan, li hadisi Ubay bin Ka'ab fi Muslim. Berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab, diriwayatkan oleh Muslim. Nah, tidur situ nanti. Apa tidur? Annahu kana yahlifu la yastasni annaha lailatu sab'in wa ishrin. Bahwasanya beliau bersumpah bahwasanya Lailatul Qadar, bersumpah dan tidak mengatakan insya Allah, yaitu saking yakinnya bahwasanya Lailatul Qadar adalah malam 27. Baik, ini tadi ada teman kirim di Majmu'ah gambar matahari cantik sekali, cantik dan sangat jelas terbitnya di Saudi. Saya tak tahu, belum ada pembahasan yang lain. Wallahu a'lam. Qala al-Hafidz fil Fath Syarah al-Babis Salis min Kitabi Fadli Lailatul Qadar, wa arjahuha kulliha annaha fi witrin minal ashril akhir. Dan yang paling rajihnya secara keseluruhan, dia itu di malam ganjil dari 10 malam yang terakhir. Wa annaha tantaqilu kama yufhamu min ahaditsi hadzal bab. Dan dia ini berpindah-pindah, yaitu tidak harus 27, terkadang 23 dan seterusnya. Baik, menunjukkan bagaimana yang ditunjukkan oleh hadis-hadis dalam bab ini. Wa arjaha autarul witr, autarul ashr. Yang paling rajihnya adalah di bagian yang ganjil dari 10 malam itu. Wa arja autaril ashr inda Syafi'iyah lailatu ihda wa ishrin. Dan witir 10 malam itu yang paling diharapkan menurut Syafi'iyah adalah malam 21 au salasin wa ishrin, atau malam 23, ala ma fi hadis Abi Sa'id, berdasarkan yang di dalam hadis Abu Sa'id wa Abdullah bin Unais, dan Abdullah bin Unais, wa arjaha indal jumhur lailatu sab'in wa ishrin. Dan yang paling diharapkan menurut jumhur ulama adalah malam 27. Wa qad taqaddamat adillatu dzalik. Dan telah berlalu penyebutan dalil-dalil tentang itu. Qala ulama al-hikmatu fi ikhfa'i lailatul qadar. Kata para ulama, hikmah dirahasiakannya Lailatul Qadar menunjukkan apa? Tidak selalu 27. Tapi kenapa Allah jadikan berpindah-pindah dan rahasia? Liyahsula lijtihadu fil timasiha. Agar terjadi atau agar terbentuk kesungguh-sungguhan di dalam mencarinya. Bi khilafi ma law uyyinat laha lailatun. Berbeza apabila ditentukan Lailatul Qadar itu di suatu malam, disebutkan secara khusus. Laqtusira 'alaiha, pastilah orang-orang akan mencukupkan diri dengan ibadah di malam itu. Kama taqaddama nahwuhu fi sa'atil jum'ah, sebagaimana yang seperti itu juga telah dibahas terdahulu pada waktu terkabulnya doa di hari Jumat. Tapi dirahasiakan, walaupun apa? Walaupun dalil-dalil yang sebagiannya menunjukkan dia adalah akhir dari waktu asar. Baik, intinya adalah kita disuruh untuk bersungguh-sungguh beribadah di sepanjang waktu.
Dan kalaupun tidak mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu di hari-hari yang lain, tetap saja nilainya sangat tinggi selama di 10 hari terakhir. Demikian pula selama di bulan Ramadan, ini nilainya sangat tinggi. Kalaupun bukan di bulan Ramadan, jangan kita kemudian malas ibadah. Karena Allah Ta'ala memberikan kita nikmat bukan hanya di bulan Ramadan, bahkan di sepanjang tahun. Maka jangan kita beribadah hanya di bulan Ramadan aja, lalu di sepanjang tahun yang waktu yang lain lalu malas. Ini tidak pandai. Dan ini adalah kejahilan. Makanya sebagian ulama salaf mengatakan seorang hamba yang buruk adalah hamba yang hanya mengenal Tuhannya, mengenal Rabb-nya di waktu Ramadan saja. Seakan-akan 11 bulan yang lain dia tak kenal Allah dan Allah tidak menghubungi dia dengan nikmat-nikmat. Baik, nah, kita harus malu yang seperti itu. Tapi tentunya Allah menyiapkan waktu khusus memang tujuannya agar kita lebih bersemangat lagi, dan Allah Maha Baik. Baik, kemudian yang berikutnya al-waqafatu ar-rabi'atu wal ishrun ba'du alamati Lailatul Qadar. Nasihat yang ke-24, sebagian dari tanda-tanda Lailatul Qadar. Laha ba'dul alamat. Lailatul Qadar memiliki beberapa tanda, minha diantaranya yang pertama Lailatun Samha. Dia adalah malam yang lapang. Laharotun wala baridah. Tidak panas dan tidak pula dingin. Jadi pertengahan kalau dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Kama ja'a an Jabir wa Ubadah wa Bni Abbas. Sebagaimana datang dalam riwayat-riwayat dari tiga sahabat ini, Jabir, Ubadah ibnu Samit dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Baik, disebutkan dalam catatan kaki untuk hadis Jabir diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Di dalam sanadnya ada Fudail bin Sulaiman dan dia itu lemah. Namun disahihkan dengan penguat-penguatnya oleh Syekh Albani sebagaimana dalam At-Ta'liqatul Hisan. Untuk hadis Ubadah diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di dalam sanadnya ada Baqiyatu binul Walid, mudallis, dan tidak terang-terangan menyebutkan haddatsana dan sebagainya pada tingkatan kakek gurunya. Harusnya apa? Ada tambahan lafaz walam yusarrih. Baik. Dan juga ada keterputusan antara Khalid bin Mi'dan dengan apa? Ubadah, karena beliau tidak mendengar dari Ubadah bin Samit. Jadi ini agak lemah kalau hadis Ubadah bin Samit. Kemudian untuk hadis Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, di dalam sanadnya ada Zam'ah bin Saleh dan dia itu lemah. Jadi yang paling baik sanadnya yang setakat ini adalah apa? Hadis Jabir dalam kes yang pertama ini. Kemudian yang kedua nuzulul mator, turunnya hujan. Li hadis Abi Sa'id fi Sahihain. Berdasarkan hadis Abu Sa'id dalam Sahihain, yaitu apa? Rasulullah mendapatkan wahyu untuk tahun itu hujan, yaitu Lailatul Qadar pada malam yang mana nantinya Rasulullah sholat subuh di atas tanah yang berlumpur. Ternyata itu adalah apa? Malam 23 turun hujan. Nah, ketika subuh beliau tetap sholat dalam keadaan tanahnya itu basah dan nampak tanda-tanda tanah yang basah di kening Nabi SAW. Ternyata dalam cuaca yang susah itu justru ada Lailatul Qadar di situ. Untuk orang-orang yang bersungguh-sungguh ibadah, ternyata dia mendapatkan. Kemudian yang ketiga, tulu'us syamsi fi sabihatiha bayda'a la syu'a laha. Terbitnya matahari di waktu paginya itu dalam keadaan putih tanpa memiliki benang-benang cahaya. Baik. Seakan-akan cuma apa? Semacam bola saja. Tidak ada benang-benang di sekelilingnya. Tidak ada rambut-rambut cahaya. Baik. Cuma kalau sudah tahu itu, ya tentunya kita menyesal. Aduh, kenapa tadi malam tidak bersungguh-sungguh misalkan. Baik. Tapi ini sekedar apa? Tanda-tanda yang diharapkan menunjukkan itu. Li hadis Ubay bin Ka'ab fi Muslim. Berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab dalam Sahih Muslim, annahu haddatsa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ubay bin Ka'ab meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna syamsa tatlu'u min dzalikal yaum la syu'a laha.
bahwasanya matahari terbit dari hari itu dalam keadaan tidak memiliki benang-benang cahaya. Ini ketika terbit. Kalau sudah tinggi, kata Syekh Yahya, biasa seperti matahari di hari-hari yang lain. Wa dzakara al-allamatu Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala fi Asy-Syarhil Mumti' alamatin ukhra. Syekh Utsaimin dalam Syarhul Mumti' menyebutkan alamat-alamat yang lain, minha yang pertama quwwatul idha'ati wan nur fi tilkal lailah. Kuatnya pencahayaan dan penyinaran di malam itu. Jelas yang namanya malam ya karakternya gelap, tapi kita merasakan seakan-akan lain dengan malam-malam yang lain. Yang lain mungkin kelam, sementara yang ini seakan-akan malamnya itu ada sinar. Tentunya ini tidak semua orang mampu untuk menangkap seperti itu, menangkap istilahnya apa? Mengindra adanya pencahayaan yang seperti itu. Yang kedua, tama'ninatul qalb, ketentraman hati, wansyirahus sadr, dan kelapangan dada minal mukmin, dari orang mukmin. Dan tentunya ini juga tidak semua orang merasakan sesuai dengan kadar imannya dan kekuatan firasatnya itu. Merasakan seperti itu. Oh, malam ini lain dari malam yang lain, begini. Tapi ini semua harapan, tidak pasti. Boleh jadi ada orang mengatakan, oh malam ini saya gembira dan tentram. Sementara yang lain, mukmin yang lain sedang didera oleh kegalauan atau apa. Maka ini tidak menjadi alamat yang pasti, tapi harapan. Fa innahu yajidu rahatan wa tama'ninatan fi tilkal lailah. Karena si mukmin mendapatkan ketentraman dan ketenangan di malam itu. Aksara mimma yajiduhu fi baqiyatil layali. Lebih banyak daripada yang dia dapatkan di malam-malam yang lain. Yang ketiga, innar riyaha fiha takunu sakinah. Angin-angin di malam itu tenang. La ya'ti fiha awasif. Yaitu di malam itu tidak datang angin topan. Awasif, asifah, yaitu angin topan. Au qawasif, yaitu angin yang sangat kencang, mematahkan apa saja, qawasif. Bal yakunul jawwu munasiban. Bahkan udaranya itu sesuai. Baik. Kemudian yang keempat, annallaha yuril insana lailata fil manam. Yaitu Allah memperlihatkan kepada seseorang malam Al-Qadar di waktu dia tidur. Kama hasala dzalika li ba'di sahabah, sebagaimana itu dialami sebagian sahabat. Lalu Rasulullah mengatakan, ura ru'yakum qad tawata'at. Saya memandang atau saya menyangka mimpi kalian sudah saling sesuai. Para sahabat lapor ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua yang mimpi mengatakan demikian, yaitu malam 27. Ini menunjukkan boleh jadi Allah memperlihatkan lewat mimpi, melalui mimpi kepada sebagian orang. Tapi ini semua adalah harapan. Selama pembuat syariat yaitu Allah atau pembawa syariat yaitu Rasulullah tidak menetapkan itu, maka kita tidak berani untuk memastikan. Seperti mimpinya Imam Ibnu Hubairah Al-Hambali mengatakan, saya mimpi pada malam itu seakan-akan di sebelah, kalau tidak salah arah barat dari Ka'bah, kurang lebih ana lupa. Beliau mengatakan demikian, di arah langit itu ada pintu yang terbuka, lalu begini. Dan dia adalah di malam Jumat, di malam yang ganjil, di 10 malam yang terakhir Ramadan dan sebagainya. Ini mimpi dan bukan menjadi suatu kepastian, tapi boleh kita mengharapkan. Baik. Kemudian yang kelima, annal insana yajidu fil qiyami lidzah. Bahwasanya seseorang mendapatkan kelezatan di dalam qiyamul lail lebih banyak dari malam-malam yang lain. Wa nasyaton, dan semangat, aktsara mimma fi ghairiha minal layali, lebih banyak daripada yang dia dapatkan di malam-malam yang lain. Summa qala, lalu Syekh Utsaimin mengatakan, wa amma ma yudhkaru annahu yaqillu fiha nabahul kilab. Adapun alamat yang diceritakan oleh sebagian orang bahwasanya di malam itu lolongan anjing itu sedikit, au ya'dumu bil kulliyah, atau sama sekali tidak ada gonggongan anjing, fahadza la yastaqim. Maka ini bukan pendapat yang lurus, bukan pendapat yang betul, terutama orang-orang yang di sekelilingnya ada anjing. Boleh jadi tetap anjing akan menggonggong, karena terkadang menggonggong karena pencuri atau menggonggong karena tengok kucing.
Seperti yang kadang kita dapatkan itu di Yaman ataupun di Indonesia, ada kucing pun anjing menggonggong, sekedar ada orang berlalu pun anjing menggonggong. Baik. Jadi tidak betul kalau mengatakan tidak ada gonggongan anjing atau hanya sedikit di malam itu. Baik, intaha bitasarruf. Tammatil murad. Kata Syekhuna Radman, apa yang kami inginkan sudah lengkap. Sudah selesai. Walillahil hamdu wal minnah wa as'aluhu sabata 'alal kitabi was sunnah. As'alullaha bi asma'ihil husna wa sifatihil ula ay yaj'ala hadzal amala khalisan liwajhihil karim. Minta apa? Agar dijadikan ikhlas. Nafi'an li yaumaddin, bermanfaat untuk saya pada hari pembalasan. Innahu ala kulli syai'in qadir. Kanal faraghu min kitabatihi yauma sabat al-muwafiq as-samina wal ishrin min syahri Sya'ban li'am isnain wa arba'in ba'da arba'imi'ah wa alaf 1442. Berarti baru kemarin ya, Sya'ban. Baik, ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.